Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala bagi kita semua. Apa kabarnya Anda pagi hari ini? Doa dan harapan saya saudara-saudara sekalian senantiasa berjalan dalam kasih anugerah Allah. Terlebih khusus juga pagi ini ketika saudara dan saya bisa bangun dengan tubuh yang diberkati. Kita tahu bahwa sepanjang malam Allah sudah sertai kita, Allah sudah tolong kita, Allah sudah menjaga kita sehingga pagi hari ini saudara dan saya boleh menikmati rahmat Tuhan yang baru. Sahabat Cakrawala di mana saja Anda berada, pagi ini kita kembali lagi jumpa di program acara Oasis Fajar Renungan Pagi, dan saya Letnan Jeffrey Manansang senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pagi ini. Dan kita tahu dan percaya renungan-renungan yang sudah disampaikan setiap hari bagi saudara-saudara telah menjadi kekuatan tersendiri tentunya dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani masa-masa sulit, bahkan menjalani sukacita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya sahabat Cakrawala pagi ini kembali kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekalian untuk satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini bersyukur berterima kasih kepadamu, sebab kami boleh menikmati kasih-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang telah berlalu kami sudah menikmatinya, dan pagi ini Tuhan kami siap lagi untuk menjalani segala aktivitas, pekerjaan, rutinitas kami, dan juga bahkan pelayanan kami. Tetapi sebelumnya Bapa, kami ingin firman-Mu melandasi kehidupan kami, supaya kami bisa dikuatkan, diberanikan, dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan pagi hari ini, Tuhan suci kuduskan dan urapi, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada semua pendengar setia Radio Cakrawala. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin, amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa tren model yang akhir-akhir ini menjadi ramai sahabat Cakrawala. Secara khusus ketika banyak orang akhirnya bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, maka ada satu hobi yang rasanya ini serentak dimiliki oleh banyak orang di Indonesia, di Kota Palu khususnya, yaitu hobi memelihara bunga. Memelihara bunga, saudara-saudara. Saya pun beberapa waktu lalu dan istri sempat juga kami punya hobi ini. Tetapi akhirnya hobi itu berkurang sedikit demi sedikit sahabat Cakrawala. Tetapi tidak hilang semuanya, tetapi ada sedikit demi sedikit berkurang hobi merawat bunga. Nah sahabat Cakrawala, beberapa waktu kami melihat berita, kita juga menyaksikan berita bahwa sedang terjadi maraknya pencurian bunga. Wah, ini luar biasa sahabat Cakrawala. Dulunya yang dicuri itu barang-barang elektronik, dulunya yang dicuri-curi orang itu otomotif, saudara-saudara, motor atau mobil dan macam-macam hal sebagainya. Ada yang mencuri, menjamret handphone, dompet dan lain-lain sebagainya. Sekarang saudara-saudara, bukan hanya orang-orang yang biasa, orang ibu-ibu yang suka bunga, tetapi bahkan para pencuri pun beralih profesi akhirnya mencuri bunga. Kenapa saudara-saudara? Karena memang dalam beberapa waktu pandemi ini bunga menjadi sangat mahal. Nah saya berpikir satu kali saudara-saudara, apakah mungkin jika di Indonesia atau di Kota Palu ini ada lembaga yang mencoba mengasuransikan bunga? Nah sahabat Cakrawala, salah satu sektor yang terdampak dari pandemi ini adalah masalah asuransi. Saya membaca beberapa referensi, kurang lebih ada penurunan. Ini data bulan Maret tahun 2020, sahabat Cakrawala, ada 13,8% mengalami penurunan untuk lembaga-lembaga asuransi. Nah ini merupakan sebuah ancaman bagi ekonomi kita. Nah sahabat Cakrawala, kalau bicara asuransi, pasti tidak ada satupun di antara kita mungkin yang tidak tahu asuransi itu apa. Nah banyak hal yang diasuransikan.
Dulu orang bisa asuransikan rumah, bisa asuransikan kendaraan, sehingga kalau tiba-tiba rumah terbakar atau kendaraan rusak, bisa ada penggantian dari asuransi. Bahkan kalau saudara-saudara rajin membayar BPKB motor saudara-saudara, pajak STNK motor saudara-saudara, maka akan ada di situ biaya asuransi saudara-saudara. Nah, sahabat Cakrawala, bukan hanya benda-benda mati itu diasuransi, tetapi bahkan ada orang yang mencoba mengasuransi matanya, mengasuransi hidungnya, mengasuransi bibirnya, sehingga ketika sesuatu terjadi, maka itu berarti dia dapat pelayanan dari asuransi itu. Nah, sahabat Cakrawala, semua orang rasanya ingin memiliki asuransi. Tetapi saudara-saudara, sadarkah kita bahwa asuransi-asuransi yang ada di dunia ini merupakan jaminan-jaminan yang dibuat oleh manusia? Itu sebabnya pagi ini saya bangga berbicara kepada saudara-saudara ketika kita berbicara mengenai asuransi yang tidak dibuat oleh manusia, tetapi ini asuransi yang dibuat oleh Allah. Pagi ini saya memberi judul renungan kita, asuransi orang percaya. Selama 3 hari ke depan kita akan membahas mengenai asuransi ini, sahabat Cakrawala. Mari kita baca pembacaan firman Tuhan, bagian firman Tuhan dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tidak seorang pun yang tidak merindukan rasa aman dan tentram dalam kehidupannya. Tidak seorang pun yang tidak ingin mendapatkan jaminan dalam kehidupannya. Ide utama yang ingin saya diskusikan bagi saudara-saudara pagi ini, bahwa kondisi dunia ini semakin tidak menentu. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, ada jaminan asuransi kepastian. Ada jaminan asuransi kepastian. Pertanyaannya, sahabat Cakrawala, jaminan kepastian apa yang saudara dan saya peroleh ketika kita memandang kepada Allah? Jaminan asuransi apa, kepastian apa yang kita peroleh waktu saudara dan saya memandang kepada Allah? Kita akan melihat bagian-bagian penting dari teks ini, saudara-saudara. Yang pertama, kita lihat ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga bilang begini, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sahabat Cakrawala, yang pertama, bagi orang yang memandang kepada Allah, kita punya asuransi, kita punya jaminan, yakni jaminan penopangan. Jaminan penopangan. Sahabat Cakrawala, Mazmur 121 ini adalah sebuah nyanyian ziarah, atau dimengerti sebagai nyanyian yang lirik dan kata-katanya itu diambil dari sebuah pengalaman perjalanan. Nah, Mazmur ini, sahabat Cakrawala, merupakan sebuah gabungan pengalaman. Artinya begini, Daud menuliskan Mazmur ini dalam pemahamannya akan sejarah perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi juga dia menuliskan bagian ini merupakan sebuah pengalaman bahwasanya perjalanan kehidupannya sangatlah
banyak diperhadapkan dengan bahaya. Perjalanan kehidupan Daud waktu dia lari dari Saul, saudara-saudara, karena diancam dibunuh, dia mendapatkan kondisi ini. Bagaimana mungkin Daud yang ada di dalam goa, kemudian di atas gunung sana ada tentara-tentara Saul yang mencoba untuk menangkap dia. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa, merupakan sebuah gabungan dari pengalaman-pengalaman kehidupan bangsa Israel maupun kehidupan Daud sendiri. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang perjalanan, pasti kita akan berbicara tentang kaki, saudara-saudara. Dalam konteks Mazmur ini, maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk berjalan kaki selama 40 tahun. Ini sebuah gambaran jasmania. Tetapi ada juga kekuatan yang Allah beri bagi Daud untuk menjalani kehidupannya. Ini dalam tinjauan rohaninya, saudara-saudara. Ayat 3 bilang, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata Allah itu selalu memperkuat kaki setiap orang yang memandang kepadanya. Menarik sekali ketika kita lihat ayat 1 dibuka dengan sebuah pertanyaan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Bayangkan saudara-saudara, ayat 1 dari Mazmur ini dibuka dengan sebuah pertanyaan, dibuka dengan sebuah model keadaan. Tetapi coba lihat bahwa pemazmur tidak terus-menerus melayangkan matanya ke gunung-gunung, tidak terus-menerus melihat dari mana pertolongan mau datang. Tetapi dengan cepat ayat 2 dan seterusnya, pemazmur mengalihkan matanya kepada Tuhan. Maka dia bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Allah tidak pernah terlelap untuk menguatkan umatnya. Ternyata Allah terus menguatkan kita bahkan di saat kita terlelap. Ternyata Allah tidak tidur supaya kaki kita kuat dan kita tidak terjatuh. Sahabat Cakrawala, apa aplikasinya bagi kita? Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Hidup itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, saudara-saudara. Kita mungkin saja dapat berdiri, kita mungkin saja dapat berjalan, namun pada kenyataannya, saudara dan saya, kita tidak akan mungkin kuat. Kita tidak bisa kuat. Kita mungkin punya uang banyak, namun saudara-saudara, ada saatnya uang kita habis. Kita mungkin masih sehat, saudara-saudara, tetapi sadar ada saatnya kita tidak bisa lagi bangun dari tempat tidur. Kekuatan manusia terbatas, tetapi sadarilah bahwa kekuatan Allah itu tidak pernah ada batasnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hidup Kristen itu bukan tentang seberapa besar gunung persoalan, bukan tentang sulitnya kita dapat pertolongan, saudara-saudara. Hidup Kristen ini adalah tentang kita memandang kepada siapa. Setiap orang yang memandang kepada Allah, firman Tuhan bilang bahwa dia tidak akan dibiarkan goyah kakinya. Saudara-saudara, bicara mengenai kaki, kaki adalah bagian tubuh yang dapat menopang bagian tubuh yang lainnya. Saya sendiri, saudara-saudara, jika berat badan saya mulai naik, maka saya akan rasa bahwa kaki saya itu cepat lelah, sebab yang ditopangnya adalah badan yang lebih besar daripada kaki, saudara-saudara. Cepat lelah kakinya. Nah, bicara mengenai kaki, kita bicara mengenai penopangan. Kita bicara mengenai hal yang dapat menopang hidup kita. Nah, coba saudara-saudara kita pikirkan. Kira-kira apa yang menopang kita, saudara-saudara? Pekerjaan? Ya, bisa jadi itu menopang kita. Uang, harta? Ya, bisa jadi itu menopang kita.
Atau saudara punya asuransi, seperti yang saya katakan di awal tadi. Ya, bisa jadi itu bisa menopang kita. Apalagi sahabat Cakrawala, Anda mungkin punya kebun yang luas. Iya, itu bisa menopang kita. Anda punya ternak yang banyak, betul itu bisa menopang kita. Tapi ingat sahabat Cakrawala, selama kita tidak memandang kepada Allah, semua kaki-kaki yang menopang kita pasti goyah. Tetapi sebaliknya, waktu kita memandang kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah tidur untuk menopang dan memperkuat kaki kita, memperkuat semua hal yang menopang kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, adakah yang lebih indah dari hal ini? Bahwasanya Allah menopang kita. Tidak ada yang dapat menopang kita di dunia ini tuh. Tetapi Tuhan penjaga kita, Dia sanggup menopang kita. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat kita masih sehat, mari kita cari Tuhan. Sebab kita akan terus ditopang kesehatan kita. Waktu kita bagus pekerjaan kita, jangan lupakan Tuhan sahabat Cakrawala. Sebab Allah yang akan menopang setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Waktu kita masih dalam keadaan yang baik-baik, jangan pernah lupakan Allah. Sebab Allah akan menopang kondisi baik itu. Sebaliknya sahabat Cakrawala, waktu mungkin saudara dan saya ada dalam kondisi-kondisi sulit, ada dalam kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, ada di dalam hal-hal yang mungkin kita merasa berat, jangan pernah lupakan Allah. Sebab ketika kita memandang kepada Allah, maka Dia akan menguatkan kaki kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, seorang guru pernah berkata kepada saya begini, Jeffrey, Allah tidak pernah membiarkanmu menjadi anaknya yang lemah. Allah tidak pernah akan menolongmu secara instan hanya untuk membuat hatimu senang. Tetapi Allah akan menguatkan kakimu supaya engkau dapat berjalan di atas setiap persoalanmu. Sahabat Cakrawala, izinkan saya meneruskan pesan ini kepada saudara pagi ini. Allah tidak pernah menyelesaikan masalah secara instan bagi saudara, tetapi Dia menguatkan kaki kita supaya kita bisa berjalan di atas segala permasalahan kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, asuransi pertama yang diberikan bagi orang yang memandang kepada Allah adalah asuransi penopangan, jaminan penopangan. Allah topang kita, Allah topang rumah tangga kita, Allah topang pekerjaan kita, Allah topang semua hal yang menjadi impian kita, Allah topang pendidikan kita, semuanya Allah topang. Sahabat Cakrawala, topangan manusia itu ada batasnya, tetapi topangan Kristus Yesus Tuhan kita tidak pernah ada batasnya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa memahami bahwa di dalam kita memandang kepada Allah ada kepastian bagi Anda dan saya. Kepastian yang pertama, kita ditopang oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami berterima kasih kepadamu sebab kami tahu bahwa Engkau menopang kami. Oh Tuhan, sesungguhnya tidak ada harapan lain di luar Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan terima kasih sebab pagi ini kembali Engkau sadarkan kami bahwa tidak pernah Engkau terlelap supaya kami menjadi kuat. Bapa di sorga, kami mohon supaya firman-Mu ini terus teraplikasi dalam hidup kami. Hamba berdoa pagi ini bagi semua sahabat Cakrawala yang mungkin sedang dalam pergumulan,
yang mungkin secara rohani kaki mereka sedang goyah. Tuhan, kuatkanlah mereka, topanglah kaki mereka, supaya kami semua tidak jatuh, sebab Allah kami menguatkan kami. Jika ada sahabat Cakrawala yang pagi ini Tuhan akan menjalankan pekerjaan, menjalankan segala bisnis mereka, menjalankan segala tanggung jawab untuk mencari nafkah, hamba mohon supaya Engkau topang semua pekerjaan mereka. Berkatilah Tuhan, sehingga melaluinya mereka mendapatkan nafkah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa bagi semua sahabat Cakrawala yang hari ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, jamah mereka, berikan kekuatan bagi mereka, topanglah kesehatan mereka, pakailah makanan, minuman, obat-obatan menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi radio ini Tuhan, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang terus kami lakukan. Topanglah kami Bapa. Kami tidak punya kekuatan apa-apa. Radio ini berdiri sampai dengan hari ini karena Tuhan Yesus yang menopang kami. Maka berkatilah semua penyiar, semua kru, staf dan juga karyawan yang melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami senantiasa berjalan dalam topangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang menopang kami, kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala, terima kasih pagi ini untuk atensi Anda. Teruslah menjalani hari dengan satu keyakinan bahwa Yesus Kristus Allah kita menopang kita. Dan pasti hari ini dan seterusnya kita akan terus dikuatkan olehnya. Kita akan berjumpa lagi besok dalam acara yang sama, Renungan Oasis Fajar. Saya Letnan Jeffrey Manansang, pamit undur diri dari Jalan Maluku nomor 20. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.